Shalom adik-adik, sebelum kita beribadah dalam NDC Kids at Home, yuk kita perhatikan dulu beberapa hal berikut ini. Pertama, sebelum beribadah, pastikan kalian sudah makan dan mandi ya. Jadi, kalian sudah segar dan bisa fokus beribadah. Kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan juga rapi. Ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian. Terakhir, persiapkan hati dan pikiran kalian untuk beribadah. Ingat, walaupun ibadah kita secara online, tapi Tuhan juga hadir bersama kita loh. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik, welcome to NDC Kids at Home. Wah, adik-adik hari ini gimana kabarnya? Kanasya, pasti adik-adik kabarnya luar biasa. Hari ini kita mau nyanyi, kita mau nari, kita mau memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita mau tutup mata, kita mau lipat tangan kita dan kita mau berdoa. Yuk adik-adik kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau sebentar kami mau memuji nama-Mu, Engkau berkati adik-adik di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hanya ke dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Sebelum itu biar adik-adiknya semangat, kita yel-yel dulu ya Kak. Ayo. NDC Kids, praise the Lord. Ayo adik-adik, kita mau joget sama Kanasya dan Kak Priscil. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, sekali lagi Kak. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah, Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Adik-adik, siap ya mendengar panggilan Tuhan? Sekarang kita mau jadi laskar Kristus. Siapa siap jadi laskar ke Tuhan? Saya. Oke, kita mau lebih semangat lagi. Kanasya dan Kak Priscil. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Sekali lagi ya Kak. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Tapi saya laskar Kristus. Yeay! Wah, adik-adik kita yel-yel sekali lagi. NDC Kids, Praise the Lord. Oke teman-teman semuanya semangat,
hebat semuanya. Hebat semuanya ya. Sekarang kita mau siapin hati kita mau dengar firman Tuhan. Ayo teman-teman, kita siapkan hati kita mau menyanyikan lagu seperti Bapa Sayang Anaknya. Teman-teman boleh tutup mata, kita mau angkat tangan kita siapkan hati untuk Tuhan. Mari adik-adik, kita mau siapkan hati kita mau tutup mata kita angkat tangan, dan katakan betapa besar kasih Tuhan buat kita. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu Tuhan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berikan kami hati yang mau mendengar, dan supaya kami bisa duduk diam mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hai adik-adik semua, hari ini ada sesuatu yang spesial loh. Hari ini Kak Tina mau ajak kalian semua jalan-jalan. Tapi tenang aja adik-adik, jalan-jalannya nggak keluar rumah kok. Jalan-jalannya secara virtual. Bentar ya, Kak Tina mau telepon teman Kak Tina dulu. Halo Kak Putri. Halo Kak Tina. Kak Putri, kan kita udah janji nih sama adik-adik semua kalau hari ini mau jalan-jalan. Coba dong Kak, kakak sharing, kakak lagi ada di mana? Oke Kak Tina, halo adik-adik. Adik-adik tahu nggak Kak Putri sekarang lagi di pelatihan TNI nih. TNI? Apa itu Kak TNI? TNI itu adalah singkatan dari Tentara Nasional Indonesia. Di Indonesia ini TNI dibagi menjadi 3. Ada TNI Angkatan Darat, ada TNI Angkatan Udara, dan juga TNI Angkatan Laut. Jadi TNI Angkatan Darat itu memiliki tugas untuk menjaga perdamaian di wilayah darat. Begitu juga dengan TNI Angkatan Udara dan TNI Angkatan Laut. Nah, salah satu misi dari TNI ini adalah menjaga keamanan dan ketertiban negara kita. Selain menjaga negara kita, TNI ini juga dikirim oleh negara kita ke negara lain untuk menjaga perdamaian loh Kak. Keren kan ya? Wow. Oh gitu. Keren ya Kak. Tapi kayaknya susah deh Kak kalau mau jadi TNI. Bener Kak Tina, untuk menjadi TNI itu susah Kak. Mereka harus berlatih dengan keras untuk menjadi seorang prajurit untuk menjaga perdamaian negara kita. Nah Kak Tina dan adik-adik, yuk kita lihat pelatihannya mereka gimana. Yuk.
Wah, ternyata kalau kita mau jadi tentara pembawa kedamaian, kita harus melewati latihan-latihan yang berat ya. Iya, bener Kak Tina. Kak Putri juga kagum banget dengan TNI kita. Kak Putri ancungin jempol buat mereka. Yuk adik-adik yang di rumah juga ikut Kak Putri ancungin jempol. Oke Kak Tina, sampai di sini dulu ya Kak. See you Kak, bye. Oke deh Kak Putri, bye-bye. Thank you ya Kak. Wah, adik-adik, Kak Tina sih kagum banget loh sama para TNI itu. Mereka keren banget ya, bisa membawa kedamaian buat negara. Oh iya nih, ngomong-ngomong soal perdamaian, Kak Tina tuh jadi inget deh. Kita ini sebagai anak-anak Tuhan, kita juga punya tugas loh yang ya mirip-mirip lah sama TNI. Kita ini harus menjadi anak-anak pembawa damai. Nih, Kak Tina mau kasih lihat adik-adik sebuah perumpamaan ya. Nih coba adik-adik lihat, di sini ada gelas berisi air. Airnya ini masih bersih, masih jernih. Nah ini seperti kehidupan kita sebelum kita berdosa. Tapi ketika kita sudah mulai marah-marah sama mama, marah-marah sama papa, mulai kesel-kesel sama kakak, kesel-kesel sama adik, mulai iri, mulai sombong. Wah, apa yang terjadi nih? Wah, akhirnya mulai terlihat keruh, mulai terlihat kotor. Nah, Allah tuh gak mau adik-adik kalau jadi kotor begini, jadi keruh begini. Makanya Allah mengirimkan Yesus ke dunia untuk mati di kayu salib dan dia menebus dosa kita. Wah, coba lihat apa yang terjadi ya. Wah, airnya bersih, airnya jernih kembali. Wah, berarti dengan karya penebusan Tuhan, kita sudah diselamatkan. Dosa-dosa kita sudah ditebus dan kita sudah menerima yang namanya damai sejahtera. Nah, tugas kita sekarang ini adik-adik adalah membagikan damai sejahtera itu buat orang lain. Kayak gini nih contohnya. Misalnya, ketika teman kita bersedih karena suatu hal nih, kita bisa menghibur mereka adik-adik. Kita bisa memberikan kata-kata yang membuat mereka jadi lebih senang, jadi lebih semangat. Dan dengan begitu, mereka bisa merasakan damai. Atau bisa juga seperti ini adik-adik. Ketika kita melihat teman kita sedang bertengkar, kita bisa datang dan menjadi penengah bagi mereka. Akhirnya mereka berdamai lagi kan? Nah adik-adik, karena kita sudah menerima damai dari Tuhan Yesus, sekarang saatnya kita untuk menjadi anak-anak pembawa damai. Gimana? Kalian semua sudah siap? Adik-adik, Kak Putri siap nih untuk menjadi anak pembawa damai. Nah, Kak Putri mau ingetin ya buat adik-adik semua, jangan lupa untuk tergabung di small group. Buat adik-adik yang belum bergabung di small group, adik-adik bisa mengklik link yang ada di samping ini, oke, atau menghubungi nomor WhatsApp yang ada. Kak Putri juga mau ingetin buat mama dan papa yang memiliki anak yang berusia baby sampai dengan TKB untuk dapat mendownload aktivitas hari ini di aplikasi NDC. Dan buat mama dan papa yang memiliki anak yang duduk di bangku kelas 1 sampai kelas 6 SD, mama dan papa bisa mendownload bahan diskusi kita pada hari ini di aplikasi NDC. Semua materi kita ada di aplikasi NDC di fitur Parenting 101 ya. Nah adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita pada minggu ini. Yuk kita ikut teman kita yang akan baca ayat hafalan pada hari ini. Shalom teman-teman, hari ini Sheryl membaca ayat Kolose 3 ayat 15.
Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil untuk menjadi satu tubuh. Ayat hafalannya jangan lupa dihafalin ya adik-adik. Oke. Nah, sebelum kita menjadi pelaku firman lagi, yuk Kak Putri mau ajak kita semua untuk berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Ajarkan kami Tuhan Yesus untuk dapat menjadi anak-anak pembawa damai. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik. Kami juga mau berdoa buat orang tua kami, Tuhan Yesus yang akan selalu memberikan kesehatan, kekuatan, berkat-berkat yang melimpah. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Berikut cara mengakses Parenting 101 yang ada di dalam aplikasi NDC Ministry. Pilih icon All menu di sebelah kanan deretan icon pada layar Anda. Pada kategori media, klik icon Parenting 101. Pada halaman utama Parenting 101, Anda akan menemukan tips parenting untuk bulan ini. Klik tombol play untuk mendengarkan tips parenting dalam format audio, dan Anda dapat scroll ke bawah untuk membaca artikel tips parenting dengan lebih lengkap. Pilihlah Parenting Ideas for Babies and Kindergarten bagi Anda yang memiliki anak hingga usia 5 tahun. Untuk mendapatkan parenting guide serta art and craft tentang pengajaran di NDC Kids minggu ini yang telah disesuaikan dengan usia anak Anda. Anda dapat mengunduhnya dan mengulanginya kepada anak Anda di rumah. Pilihlah Parenting Tips for Primary School bagi Anda yang memiliki anak usia sekolah kelas 1-6 SD. Tersedia materi menarik yang dapat diunduh, serta bahan diskusi untuk pengajaran di dalam NDC Kids minggu ini. Parenting 101 juga memberikan ide-ide aktivitas praktis yang dapat Anda lakukan bersama anak Anda di rumah untuk mengaplikasikan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Manfaatkan fitur Parenting 101 untuk membimbing anak-anak Anda bertumbuh dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.